Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Azifah, yang kedua ada Khafifah, yang ketiga ada Dinda, yang keempat ada Fitri, yang kelima ada Melia, yang terakhir saya sendiri Nisa, yang akan menganalisis hasil penggunaan rekam medis elektronik terhadap mutu dan kepuasan pengguna melalui aplikasi SPSS dengan metode Casework. Pertama-tama kita membuka variable view, kemudian mengisi kolom yang pertama name dengan jenis kelamin menggunakan underscore, kemudian mengklik tipe, kemudian desimal dijadikan 0, kemudian label diisi dengan jenis kelamin tanpa underscore, kemudian value-nya untuk value itu yang 1 dan labelnya itu laki-laki, kemudian di add, kemudian untuk value kedua itu label perempuan, di add, kemudian diklik OK. Kemudian untuk usia saat ini desimal dienolkan, kemudian label usia saat ini tanpa underscore, kemudian untuk value-nya itu sama, dan untuk kategorinya kategori 1 untuk 17-25 tahun, kemudian kategori 2 untuk 26-34 tahun, dan kategori 3 untuk 35-43 tahun. Kemudian tabel pendidikan desimal dienolkan dengan label pendidikan. Kemudian untuk value itu ada 2 kategori yang tetap. Yang kedua itu untuk diploma dan 3 untuk S1. Untuk yang tabel keempat itu masa kerja di rumah sakit, spasi diganti dengan underscore, kemudian klik tipe dan desimal diganti dengan 0, label masa kerja di rumah sakit, kemudian value-nya itu untuk kategori yang pertama kurang dari 1 tahun, yang kedua 1-5 tahun, yang ketiga 6-10 tahun, kemudian yang keempat lebih dari 10 tahun. Itu kolom kelima, sosialisasi dalam penggunaan RME dari pihak rumah sakit. Kemudian klik tipe dan desimalnya dienolkan, kemudian penulisan label, itu perlu mendapatkan sosialisasi penggunaan RME dari pihak rumah sakit. Kemudian value-nya itu untuk 0 itu dengan label tidak, kemudian di add, kemudian untuk value 1 untuk label ya, kemudian di add dan diklik OK. Untuk tabel ke-6 itu penggunaan RME di poliklinik rawat jalan. Kemudian klik tipe. Untuk labelnya itu juga sama, penggunaan RME di poliklinik rawat jalan. Kemudian untuk value-nya itu yang pertama kurang dari 1 jam, yang kedua 1-3 jam, yang ketiga 4-5 jam, dan yang keempat itu lebih dari 5 jam. Selanjutnya yang ketujuh itu skor mutu. Untuk desimalnya itu dienolkan sama dengan sebelumnya. Untuk label juga sama, menjadi skor mutu tanpa underscore. Kemudian untuk value-nya itu 0 untuk label tidak.
baik, kemudian yang satu label baik. Kemudian untuk selanjutnya ada skor kepuasan. Kemudian klik pada tipe dan desimalnya dinolkan. Kemudian untuk label itu juga sama, skor kepuasan tanpa underscore. Kemudian untuk value-nya itu sama dengan skor mutu. Untuk kategori 1 tidak baik dan kategori 1 itu untuk baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, data ini diambil dari Excel yang kita punya. Nah, tapi di video ini tidak terekod untuk data Excel-nya. Kemudian kita masukkan data-data dari Excel yang kita punya. Dari jenis kelamin, kita copy dari Excel, dari bagian jenis kelamin kita copy semua, kita masukkan ke dalam tabel jenis kelamin di SPSS ini. Selanjutnya kita masuk ke usia saat ini. Sama seperti jenis kelamin tadi, kita ambil datanya dari Excel yang kita punya, kita copy ke dalam tabel usia saat ini. Selanjutnya kita masuk ke data pendidikan. Kita masuk ke Excel lagi, kita copy, kita masukkan ke dalam data tabel pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel masa kerja. Masa kerja kita ambil di tabel Excel yang kita punya, kita copy sama seperti data yang lain. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel SPSS, ke dalam tabel masa kerja. Kemudian kita masuk lagi ke Excel, kita copy sama seperti data yang lain. Kemudian kita masukkan ke dalam data pernah mencoba. Kemudian masuk ke data penggunaan RME. Datanya diambil dari data Excel yang kita punya, kita copy, kita masukkan ke dalam tabel SPSS ini. Kemudian kita masuk ke dalam tabel skor mutu, kita ambil dari Excel, kita masukkan ke dalam tabel skor mutu yang ada di SPSS. Dan selanjutnya kita masuk ke skor kepuasan. Kita ambil dari tabel Excel, kita copy semua, kita masukkan ke dalam tabel skor kepuasan yang ada di SPSS. Setelah data-data yang sudah kita masukkan tadi ke dalam SPSS dari Microsoft Excel tadi ya, nah itu langsung kita klik di bagian Analyze, lalu kita pilih Cross Tabs. Setelah itu akan muncul bagian-bagian seperti ini. Ini data-data tersebut yang di dalam tabel sebelah kiri ini. Nah, satu-satu kita masukkan. Yang bagian rows itu jenis kelamin, usia saat ini, lalu pendidikan, masa kerja, pernah mendapatkan, dan penggunaan RME. Itu kita masukkan di bagian rows. Nah, untuk skor mutu dan skor kepuasan
kita masukkan ke bagian kolom. Setelah semuanya itu masuk, kita klik bagian statistik, lalu kita centang di bagian chi-square. Di bagian chi-square ini kita klik centang, lalu setelah itu continue. Setelah continue kita klik cells. Nah, di sini ada beberapa kolom ya, kotak ini. Yang dicentang itu di bagian observe dan bagian row. Setelah kita centang semua, itu kita klik continue. Setelah itu kita centang dulu yang bagian display clustered bar charts ini, kita centang, lalu kita klik OK. Setelah itu data akan berupa seperti ini ya. Berikut merupakan hasil uji chi-square yang kita lakukan untuk menghitung mutu dan kepuasan. Untuk skor kepuasan, di sini terdapat hasil 54 berdasarkan hasil uji dengan metode chi-square, di mana kategori ini dikategorikan sebagai kategori yang tidak baik. Mengapa dikategorikan sebagai kategori tidak baik? Karena di dalam kategori yang kita tentukan, yaitu skor untuk tidak baik adalah dari angka 1 sampai 83. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk skor kepuasan berdasarkan hasil chi-square kita tidak baik, karena di bawah angka 54 ini berada di antara 1 sampai 83. Selanjutnya, untuk skor mutu berdasarkan uji chi-square yang kita lakukan, skor mutu memperoleh angka atau kategori sejumlah 148 dengan kategori baik. Mengapa dikategorikan sebagai kategori baik? Karena untuk skor mutu, untuk kategori mutu yang kita tentukan yaitu baik tidaknya, ya, karena untuk kategori baik berada di angka 140 sampai 180. Dan untuk kategori tidak baiknya berada di angka 0 sampai 139. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya uji chi-square pada skor mutu memperoleh kategori yang baik sejumlah 148. Sekian hasil dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.